Halo Sobat UBI TV, kembali lagi di program Berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UBI TV. Selamat menyaksikan dan inilah Newspoint Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita UB Sinergi dengan KEK Singosari. Pembangunan kawasan ekonomi khusus Singosari dilakukan bersama dengan dunia pendidikan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui kerjasama kedua kampus besar di Malang ini akan berpartisipasi melalui keilmuan yang ada di KEK Singosari. Universitas Brawijaya melalui Fakultas Vokasi akan bersinergi dalam bidang hospitality di kawasan tersebut melalui pembangunan hotel pendidikan. KEK Singosari sudah menyiapkan lahan seluas 11 hektar untuk UB yang akan digunakan untuk mengembangkan kawasan ekonomi berbasis keilmuan kampus. Universitas Brawijaya berkepentingan dalam pembangunan KEK ini sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Tentu bahwa KEK ini kan salah satu tugasnya adalah untuk menarik investor dan kerjasama dengan banyak sektor. Dan KEK ini adalah KEK pendidikan dan KEK pariwisata. Karena KEK-nya didedikasikan untuk pendidikan, sehingga KEK ini perguruan tinggi luar negeri itu bisa melakukan aktivitas di KEK. Nah, Universitas Brawijaya juga berkepentingan untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi top dunia yang kebetulan nanti lokasinya juga akan ada di KEK. Kira-kira begitu. Universitas Muhammadiyah Malang bersinergi dengan kawasan ekonomi khusus Singosari untuk membangun dan mengembangkan pusat pengembangan teknologi masa depan. Langkah ini akan diwujudkan dengan membentuk perusahaan patungan antara kedua belah pihak yang akan beralokasi di kawasan KEK Singosari. Pengembangan teknologi masa depan merupakan langkah strategis UMM untuk mengembangkan hasil riset perguruan tinggi dalam bidang teknologi yang akan bersinergi dengan industri sehingga dapat digulirkan kepada pengguna secara langsung. Program ini merupakan salah satu misi UMM sebagai kampus yang unggul akan bidang teknologi masa depan. Itu dalam rangka untuk mengembangkan satu program yang menjadi semangat pengembangan kampus kami, yaitu Center for Future Works, yaitu UMM menjadi kampus yang memang menyiapkan berbagai SDM untuk kepentingan masa depan. Nah, kerjasama khusus dengan KEK ini memang di bidang pengembangan teknologi. Artinya kami mendevelop SDM di bidang teknologi itu nanti kerjasamanya dengan kawasan ekonomi khusus. Sebagai bekal bagi mahasiswa dalam menyambut tahun politik, Lembaga Politik dan Tata Pemerintahan via UB menggelar workshop metode survei opini publik yang digelar selama 2 hari pada akhir pekan ini. Workshop ini bekerja sama dengan Indopol, survei dan konsultan dari Jakarta. Workshop opini publik merupakan ilmu yang penting sebagai metode yang saat ini sering digunakan untuk mengetahui dan memotret pendapat publik terhadap satu isu tertentu. Dengan bekal ilmu metode survei opini publik diharapkan mahasiswa VIA mampu melakukan survei secara mandiri untuk memotret berbagai hal yang berkembang di masyarakat. Berkaitan dengan indikator kinerja utama laboratorium ya. Salah satu indikator kinerja utama laboratorium dalam hal ini laboratorium politik dan tata pemerintahan yang harus dicapai adalah
salah satunya menghadirkan praktisi. Nah, menghadirkan praktisi dalam rangka melengkapi program ataupun kurikulum yang ada di PIA, yang kita tahu di mana komposisi antara teori dan praktek kan lebih banyak teori. Oleh karena itu keberadaan praktisi diharapkan untuk mengisi ruang yang kurang tadi. Nah, kebetulan tahun ini adalah tahun politik. Kalau yang kemarin kita sudah menyelenggarakan pelatihan untuk pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa. Nah, karena ini juga berdekatan dengan tahun politik, kemudian marak dengan survei-survei, maka LPTP berkepentingan terutama yang pertama tidak hanya menghadirkan praktisi, tapi yang kedua membekali mahasiswa untuk mengetahui bagaimana cara kerja lembaga survei. Sebanyak 20.303 turis asing masuk ke Jawa Timur selama bulan Juli untuk mengunjungi berbagai destinasi yang ada. Selain wisata alam, turis juga banyak berkunjung untuk melihat berbagai event budaya yang berskala internasional seperti yang diadakan daerah Banyuwangi, Jember, Malang, dan lainnya. Kunjungan turis asing ini diyakini akan terus meningkat selama tahun 2023 seiring dengan semakin banyaknya agenda wisata unggulan yang dimiliki oleh berbagai daerah di Jawa Timur. Keberadaan turis asing ini mampu menggerakkan ekonomi lokal dalam bidang akomodasi, kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif. Pada bulan Juli tahun 2023, sebanyak 20.303 wisman. Hal ini tentunya mengalami kenaikan jika kita bandingkan pada bulan Juni tahun 2023 yang sebesar 18.025 kunjungan. Sehingga peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Jawa Timur jika dibandingkan dengan bulan Juni adalah sebesar 12,64%. Kalau secara year on year, artinya kalau kita bandingkan dari bulan Agustus antara bulan Juli tahun 2023 terhadap bulan Juli tahun 2022, itu terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 233,55%. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang memiliki ruang layanan prioritas ramah hak asasi manusia yang sudah diperbaharui menjadi ruang layanannya lebih baik. Ruang tersebut diresmikan secara langsung oleh Dirjen Imigrasi Silmi Karim. Ruang layanan ramah HAM ini diperuntukkan bagi kelompok rentan yang mengajukan layanan keimigrasian. Kelompok rentan yang dimaksud meliputi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak di bawah 5 tahun. Dengan ruang layanan tersebut, diharapkan pelayanan di kantor imigrasi Malang lebih inklusif dan ramah HAM sehingga pelayanan publik yang diberikan dapat berjalan dengan kualitas prima. Hari ini saya meresmikan pembaruan ruang layanan ramah HAM di kantor imigrasi Malang. Pelayanan keimigrasian ramah HAM ini merupakan wujud daripada komitmen pemerintah memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang menggandeng Universitas Negeri Malang untuk memberikan layanan secara langsung izin tinggal kepada mahasiswa asing yang sedang menempuh studi kampus UM. Layanan ini ditinjau langsung oleh Dirjen Imigrasi Silmi Karim dan memberikan apresiasi sebagai inovasi layanan yang maju bagi peningkatan layanan imigrasi kepada masyarakat. Layanan Easy Intal dengan jemput bola ini memberikan kemudahan bagi warga asing, terutama mahasiswa asing yang sedang menempuh pendidikan di berbagai kampus di Kota Malang. Easy Intal ini adalah untuk kita memberikan kemudahan pelayanan izin tinggal kepada warga negara asing, di mana
Ini yang pertama ya dilakukan oleh Kandim Malang, ya, Kandim kelas 1 Malang. Inisiatifnya, ya saya sebagai Dirjen tentu mendukung inisiatif-inisiatif terobosan yang mempermudah pelayanan kepada pemohon. Kita ada Easy Passport, itu untuk memberikan kemudahan pelayanan paspor. Nah sekarang Easy Intal, Intal itu izin tinggal. Nah tadi saya cek ada mahasiswa dari Amerika Serikat, ada dari Taiwan, ada dari China, mendapatkan pelayanan di kampus. Ya, ini saya dengan Pak Rektor. Ya, jadi tentu di sini merupakan satu kebahagiaan buat kami, gitu ya, bisa terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dengan nomor 505070 dari Direktorat Hak. Imigrasi Malang beri layanan khusus mahasiswa asing di UM. Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang membuat inovasi layanan pengurusan izin tinggal atau INTAL kepada mahasiswa asing dengan cara jemput bola. Bekerja sama dengan International Office Universitas Negeri Malang, kantor imigrasi menurunkan tim untuk memberikan layanan izin tinggal selama 3 hari di kampus UM. Layanan ini merupakan bentuk inovasi agar mahasiswa asing yang jumlahnya semakin banyak di Kota Malang memiliki dokumen yang sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia. Melalui kerjasama dengan perguruan tinggi ini, diharapkan akan mempermudah bagi sponsor, perguruan tinggi, dan mahasiswa asing dalam menjalankan kegiatan pendidikan di Kota Malang. Sama seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Direktur, ini merupakan pioneer pilot project kami bekerjasama dengan UM untuk dapat menghadirkan layanan keimigrasian into their doorstep, gitu kan. Kami memberikan privilege inovasi atau layanan ini saat ini terbatas kepada kampus yang memiliki international office, bagi kampus yang memiliki pelajar asing. Kenapa? Karena seharusnya memang kewajiban kampus-kampus itu untuk dapat mengurusi mahasiswanya. Nah, ada beberapa kampus atau mungkin masih banyak kampus yang memiliki mahasiswa asing, tapi tidak ada tempat khusus atau kantor khusus yang dapat mengurusi izin tinggalnya. Hingga mungkin informasi itu tidak tersampaikan dengan baik, hingga mungkin mereka lupa atau apapun itu. Nah ini kami berikan privilege ataupun trigger insentif kepada kampus yang memiliki international office. Jadi harapannya diikuti oleh kampus-kampus yang lainnya. Gitu. Imigrasi ajak kampus kolaborasi pengurusan INTAL mahasiswa asing. Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang memberikan layanan khusus kepada perguruan tinggi yang memiliki International Office dalam pengurusan izin tinggal bagi mahasiswa asing yang mereka miliki. Layanan jemput bola ini memberikan kemudahan bagi perguruan tinggi maupun mahasiswa asing yang ada di Kota Malang. Saat ini layanan tersebut sudah berjalan dengan pilot project perdana di kampus Universitas Negeri Malang. Untuk selanjutnya, imigrasi membuka diri kepada kampus lain untuk melakukan hal yang sama bersama kantor imigrasi. Sinergi dan kolaborasi ini akan memberikan manfaat besar bagi perguruan tinggi, sponsor, dan mahasiswa asing yang sedang melakukan pendidikan dan riset di perguruan tinggi yang ada di Malang. Selama 3 hari, cuman selama 3 hari kerja, hanya mekanisme saja yang dibedakan. Jadi mereka daftar melalui aplikasi namanya Forecast Carmila. Jadi bisa kolektif, sponsornya yang mengajukan, kami akan melakukan verifikasi, berkomunikasi dengan pihak sponsor ataupun yang penanggung untuk dapat menentukan tempat dan tanggalnya. Setelah all set, kita akan datang ke TKP on the spot, seperti itu. Artinya kampus-kampus nanti juga akan merapat ke kampus-kampus yang punya international office. Yes, betul sekali. Ini untuk men-trigger yang lain sebetulnya, insentif ini. Itu pengajuan dari kampus atau dari imigrasi yang memberikan penawaran? Kampus. Atau dari kampus yang mengajukan? Kampus ya, kami melihat ada peluang untuk bisa berkolaborasi, kenapa tidak, itu aja sih.